Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu wala umuri dunya waddin wala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan kepada kita bersama. Sehingga pada hari ini kita bersama, khususnya saya sendiri, dapat melaksanakan sidang munakasah online atas nama Fizaitun Anisa. Selawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Sidang, yaitu Bapak Dr. Arsyadi Ali SPT MAGR SC. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Febrina SPT MP selaku pembimbing 1. Yang terhormat kepada Ibu Zumarni SPT MP selaku pembimbing 2. Dan yang terhormat kepada Ibu Dewi Ananda Mukra SPT MP selaku penguji 1. Serta yang terhormat kepada Bapak Anwar Effendi Harahap SPT MSI selaku penguji 2. Baiklah, pada hari ini saya akan membacakan isi skripsi saya dengan judul Kandungan nutrisi selase pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber filtrat dan level yang berbeda. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, salah satunya yaitu pakan ternak. Pakan merupakan hijauan makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak yang berfungsi untuk pertumbuhan, kesehatan, serta reproduksi bagi hewan ternak tersebut. Pakan juga merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan. Namun pakan juga mempunyai salah satu kendala bagi peternak Indonesia. Mengapa demikian? Karena bahan baku pakan di Indonesia masih terbilang cukup mahal, dan bahan baku pakan di Indonesia masih dikatakan rendah atau belum mencukupi peternakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurang produktifnya pertanian di Indonesia dan lahan yang semakin sempit. Maka dari itu, saya dan tim melakukan penelitian dengan menggunakan limbah pertanian, di mana limbah pertanian ini adalah salah satu perusak bagi lingkungan di masyarakat, yaitu limbah pertanian pelepah kelapa sawit. Namun, limbah pelepah kelapa sawit itu sendiri berpotensi untuk dijadikan pakan ternak dan sumber pengganti hijauan. Pelepah kelapa sawit juga termasuk kategori limbah basah, di mana kadar air sekitar 75%. Sehingga apabila tidak segera diproses, maka akan dapat rusak atau mengering. Pelepah kelapa sawit juga memiliki kandungan nutrisi, di mana protein kasar 4,41%, abu 10,28%, serat kasar 35,9%, lemak kasar 2,71%, BTN 46,7%, DTDN 50,75%, hemiselulosa 18,28%, selulosa 25,04%, dan lignin 23,72% menurut Afriani 2017. Untuk mengurangi jumlah limbah pelepah kelapa sawit dapat diolah menjadi selase dengan menambahkan perlakuan di dalamnya, yaitu saya menggunakan metode filtrat. Dengan pemanfaatan pelepah kelapa sawit menjadi selase adalah salah satu cara untuk mengatasi kekurangan hijauan di musim kemarau. Salah satu pengolahan yang saya lakukan di penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode filtrat, di mana dengan penambahan sumber filtrat abu sekam padi dan sumber filtrat abu tanam kosong kelapa sawit.
Selanjutnya itu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi selasih pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda. Kemudian manfaat. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kandungan nutrisi selasih pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda. Yang kedua, pengetahuan bahwa limbah perkebunan pelepah kelapa sawit dapat dijadikan pakan alternatif serta kandungannya dapat ditingkatkan dengan memberikan perlakuan. Kemudian hipotesis. Yang pertama, adanya interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan bahan kering, protein kasar, dan BTN, serta menurunkan serat kasar, lemak kasar, dan abu. Yang kedua, dengan penambahan sumber fitrat yang berbeda mampu meningkatkan kandungan nutrisi selasih pelepah kelapa sawit terhadap kandungan bahan kering, protein kasar, dan BTN, serta menurunkan serat kasar, lemak kasar, dan abu. Yang ketiga, dengan penambahan level fitrat yang berbeda mampu meningkatkan kandungan nutrisi selasih pelepah kelapa sawit terhadap kandungan bahan kering, protein kasar, dan BTN, serta menurunkan serat kasar, lemak kasar, dan abu. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Untuk waktu dan tempat, penelitian ini telah dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2019 di Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskario dan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian UNRI. Untuk alat yang digunakan untuk pembuatan selasih, yang pertama mesin cacah, timangan, pisau, talena, baskom, plastik hitam, dan lain-lain. Untuk alat yang digunakan analisis proksimat, yang pertama pemanas, Kajeltex, Soxtex, Fibertex, kertas saring, tanor listrik, dan lain-lain. Untuk bahan untuk pembuatan silasi pelepah kelapa sawit ada pelepah kelapa sawit, fitrat abu tanam kosong, dan fitrat abu sekam padi. Bahan yang digunakan untuk analisis proksimat ada Aquades, HCl, K3SO4, MgSO4, NaOH, dan lain-lain. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode yang dilakukan adalah metode eksperimen dengan rancangan acak lengkap, pola faktorial dengan 3 perlakuan, 2 faktor, dan 3 ulangan. Di mana faktor A adalah sumber fitrat dan faktor B adalah level pemberian fitrat. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, pelepah kelapa sawit dicacah menggunakan mesin chopper, kemudian dijemur, lalu ditimbang sesuai perlakuan, kemudian pencampuran bahan sesuai dengan perlakuan, lalu pembungkusan sesuai dengan perlakuan, dan lakukan proses fermentasi selama 21 hari. Setelah proses fermentasi, pembukaan hasil fermentasi, dilakukan analisis data. Selanjutnya yaitu parameter yang diukur. Yang pertama ada bahan kering, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu, dan BTN. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang digunakan di sini yaitu rancangan acak lengkap, pola faktorial dengan rumus YIJK sama dengan mu tambah alfa I tambah beta J tambah alfa beta IJ tambah epsilon IJK. Selanjutnya hasil pembahasan. Yang pertama, kandungan serat kasar silasi pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa dengan penambahan sumber fitrat dan level berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan serat kasar silasi pelepah kelapa sawit, dan penggunaan level fitrat yang berbeda memberikan pengaruh sangat nyata terhadap kandungan serat kasar silasi pelepah kelapa sawit. Namun tidak terdapat interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan serat kasar silasi pelepah kelapa sawit. Yang kedua yaitu kandungan bahan kering silasi pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa dengan penambahan sumber fitrat yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan bahan kering silasi pelepah kelapa sawit. Kemudian pada penambahan level fitrat yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan bahan kering silasi pelepah kelapa sawit. Namun tidak terdapat interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan bahan kering silasi pelepah kelapa sawit. Selanjutnya yang ketiga yaitu kandungan abu silasi pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa dengan penambahan sumber fitrat memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan abu pada silasi pelepah kelapa sawit.
dan pada penambahan level filter yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan abu pada silase pelepah kelapa sawit. Namun tidak terdapat interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan abu pada silase pelepah kelapa sawit. Selanjutnya yaitu kandungan protein kasar pada silase pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa terdapatnya interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan protein kasar dan pada silase pelepah kelapa sawit. Kemudian kandungan lemak kasar pada silase pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat yang berbeda dapat dilihat pada tabel. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan sumber fitrat yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan lemak kasar silase pelepah kelapa sawit. Kemudian pada penggunaan level fitrat yang berbeda juga memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan lemak kasar silase pelepah kelapa sawit. Namun tidak terdapat interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan lemak kasar silase pelepah kelapa sawit. Kemudian terakhir yaitu kandungan BETN silase pelepah kelapa sawit dengan penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa terdapatnya interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap kandungan BETN pada silase pelepah kelapa sawit. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, penambahan jenis fitrat yang berbeda meningkatkan kandungan protein kasar dan BETN serta menurunkan serat kasar, lemak kasar, bahan kering, dan abu. Yang kedua, penambahan level fitrat yang berbeda meningkatkan kandungan protein kasar dan BETN dan menurunkan kandungan serat kasar, bahan kering, abu, dan lemak kasar. Yang ketiga, terdapat interaksi antara penambahan sumber fitrat dan level yang berbeda terhadap peningkatan kandungan protein kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen. Yang keempat, perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah 100% pelepah kelapa sawit tambah 10% fitrat abu sekam padi menghasilkan kandungan PK, BK, dan BETN yang tinggi serta menghasilkan LK terendah. Saran pada penelitian ini yaitu sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat nilai pencernaan silase pelepah kelapa sawit yang ditambah fitrat abu tanaman kosong dan fitrat abu sekam padi serta pengaplikasiannya kepada ternak. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.